Bayangkan situasi ini. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Anda sedang tertidur sangat pulas, bermimpi indah berada di pantai tropis. Tiba-tiba, bam! Anda merasakan beban seberat 5 kilogram mendarat tepat di atas kandung kemih Anda, diikuti oleh langkah-langkah kecil berbulu yang dengan sengaja menginjak wajah, tenggorokan, dan perut Anda. Anda membuka mata dan melihat siluet seekor harimau mini dengan mata menyala dalam gelap, menatap Anda seolah berkata, "Bangun, manusia." Terdengar familiar, bukan? Pasti banyak dari kalian yang pernah mengalami digidik tengah malam ini. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukan ini? Apakah si meong sengaja ingin membuat Anda menderita? Apakah sistem di otak mereka sedang rusak? Atau jangan-jangan mereka sedang mencoba menyampaikan pesan rahasia yang sangat penting? Halo teman-teman sesama babu kucing. Hari ini kita akan membongkar misteri terbesar di dunia perkucingan. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat serangan malam ini dari sudut pandang yang sangat berbeda. Oh ya, sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama bos berbulu Anda di rumah yang suka menginjak-injak Anda saat tidur. Sebelum kita menyalahkan anabul kesayangan kita atas kurangnya jam tidur kita, mari kita mundur sejenak dan melihat sejarah serta biologi mereka. Kucing rumahan yang lucu, yang suka tidur di dalam kardus bekas paket Anda itu, sebenarnya memiliki DNA yang sama dengan pemangsa mematikan di alam liar. Leluhur mereka adalah kucing gurun yang memiliki sifat krepuskular. Artinya, mereka secara alami paling aktif pada waktu fajar dan senja, yang merupakan waktu terbaik untuk berburu mangsa. Meskipun kucing modern kita mungkin hanya berburu lalat atau mengejar laser, insting biologis mereka tetap menyala terang di jam-jam saat kita justru sedang terlelap parah. Selain itu, kucing pada dasarnya adalah hewan yang mandiri, tapi mereka menganggap kita, manusia yang jauh lebih besar dan kurang bulu ini, sebagai bagian dari wilayah dan kelompok mereka. Jadi, ketika dunia menjadi sangat sunyi dan gelap, insting kuno ini bangkit. Mereka tidak bermaksud jahat, mereka hanya merespons panggilan alam yang sudah tertanam ribuan tahun lalu. Mari kita bedah satu persatu. Apa sebenarnya isi kepala kecil berbulu itu saat mereka memutuskan untuk menjadikan tubuh kita sebagai jalan tol di malam hari? Alasan pertama dan yang paling sering terjadi mengapa kucing berjalan di atas Anda di malam hari adalah makanan. Ya, sesederhana dan sepraktis itu. Kucing memiliki jam biologis internal yang sangat akurat, jauh lebih akurat daripada alarm di ponsel cerdas Anda. Jika Anda biasa memberinya sarapan pada pukul 6 pagi di hari kerja, jangan harap Anda bisa tidur nyenyak sampai pukul 9 di hari Minggu. Kucing Anda sama sekali tidak peduli dengan konsep akhir pekan, tanggal merah, atau hari libur nasional. Bagi mereka, perut yang kosong adalah sebuah keadaan darurat tingkat tinggi yang membutuhkan tindakan penyelamatan segera. Mereka tahu bahwa manusia raksasa di kasur ini adalah sumber makanan utama. Jadi, mereka menggunakan taktik berjalan di atas tubuh Anda karena mereka tahu itu sangat efektif. Menginjak perut atau dada Anda pasti akan membuat Anda terbangun. Berapa kali Anda akhirnya menyerah dengan mata setengah tertutup dan menuangkan makanan ke mangkuk mereka hanya agar bisa kembali tidur? Kucing adalah negosiator yang cerdas. Mereka tahu persis bahwa Anda pada akhirnya akan tunduk pada tuntutan mereka demi kedamaian. Penyebab kedua adalah masalah kepemilikan. Pernahkah Anda mendengar istilah menandai wilayah? Anda mungkin berpikir hanya anjing yang melakukan itu. Tetapi kucing punya cara yang jauh lebih elegan dan bersih untuk mengklaim properti mereka. Di telapak kaki kucing, tepat di antara bantalan-bantalan kecil yang menggemaskan seperti kacang jeli itu, terdapat kelenjar aroma rahasia. Kelenjar ini melepaskan feromon khusus yang tidak bisa dicium oleh hidung manusia, tetapi sangat jelas bagi kucing lain.
ketika kucing Anda mondar-mandir dan menginjak-injak tubuh Anda, dari kaki hingga ke dada, mereka sebenarnya sedang meninggalkan aroma mereka di sekujur tubuh Anda. Dalam bahasa kucing, ini adalah cara mereka meletakkan stempel hak milik. Mereka seolah-olah sedang menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa manusia ini sudah ada yang punya. Jadi, saat mereka berjalan di atas Anda, anggap saja mereka sedang memastikan bahwa tidak ada kucing tetangga yang berani mengklaim Anda. Anda adalah staf eksklusif mereka, dan mereka ingin seluruh dunia tahu tentang hal itu dengan cara yang paling harfiah. Alasan ketiga berkaitan dengan suhu. Kucing adalah makhluk pencari kehangatan yang ulung. Suhu tubuh normal kucing sedikit lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia, berkisar antara 37,7 hingga 39 derajat Celcius. Oleh karena itu, mereka harus bekerja lebih keras untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat, terutama di malam hari ketika suhu udara turun secara drastis. Nah, coba tebak benda apa di rumah Anda yang merupakan radiator pemanas alami, gratis dan cukup empuk? Benar sekali, itu adalah Anda. Saat Anda tidur, tubuh Anda memancarkan panas secara konstan, terutama dari area kepala, dada, dan perut. Ketika kucing Anda berjalan di atas Anda di tengah malam, mereka mungkin sedang mencari titik terhangat untuk berlabuh. Mereka melakukan survei cepat dari ujung kaki, menelusuri selimut, hingga menemukan dada Anda yang memancarkan panas paling stabil. Jadi, mereka bukannya ingin membuat Anda sesak napas, mereka hanya menjadikan Anda sebagai selimut elektrik premium bernyawa. Ini adalah bentuk pragmatisme kucing yang paling murni. Mengapa kedinginan jika babu bisa menghangatkan? Mari kita bahas teori keempat yang agak sedikit dramatis, tapi sangat masuk akal dalam pikiran seekor kucing. Kucing adalah hewan predator, tetapi ukurannya yang kecil membuat mereka juga rentan menjadi mangsa di alam liar. Oleh karena itu, mereka tidur dalam keadaan sangat waspada. Ketika mereka melihat Anda, manusia besar yang menjadi pelindung mereka, tertidur pulas seperti orang mati selama 8 jam tanpa bergerak sedikit pun, mereka kadang-kadang merasa khawatir. Kucing tidak memahami konsep tidur nyenyak manusia, REM sleep yang panjang. Dalam pikiran mereka, diam terlalu lama berarti ada bahaya atau sesuatu yang salah. Jadi, ketika si pus berjalan di atas dada Anda atau bahkan mendekatkan wajahnya ke hidung Anda, mereka mungkin sedang melakukan pengecekan medis. Hei, manusia besar, apakah kamu masih bernapas? Siapa yang akan membuka kaleng makananku besok pagi kalau kamu tidak bangun? Ini adalah bentuk kekhawatiran yang sangat menggemaskan, meskipun cara penyampaiannya sangat menyebalkan karena harus membangunkan Anda di jam tidur paling nyenyak. Alasan kelima sangat sederhana, kebosanan tingkat dewa. Bayangkan Anda terbangun di tengah malam, penuh energi, siap untuk berpesta, tetapi Anda sendirian di rumah dan tidak ada wifi, tidak ada televisi, dan semua pintu tertutup. Itulah yang dirasakan kucing Anda. Seperti yang kita bahas sebelumnya, energi mereka sering memuncak di malam hari. Saat mereka sudah selesai makan, selesai mencuci muka, dan selesai memeriksa setiap sudut ruangan, mereka mencari hiburan. Dan satu-satunya mainan interaktif yang berukuran besar dan bisa bereaksi di ruangan itu adalah Anda. Ketika mereka berjalan di atas Anda, mereka sedang mencoba memprovokasi Anda untuk bermain. Jika Anda bergerak, mengerang, atau bahkan mendorong mereka dengan lembut, bagi kucing itu adalah tanda bahwa mainan besarnya sudah aktif. Segala bentuk respons dari Anda, baik itu pujian maupun omelan marah, dengan mata mengantuk, dianggap sebagai perhatian. Dan bagi kucing yang bosan di jam 3 pagi, perhatian negatif jauh lebih baik daripada tidak ada perhatian sama sekali. Poin keenam berkaitan erat dengan fenomena yang sangat terkenal di kalangan cat parents.
The Midnight Zoomies alias lari-lari tanpa arah di tengah malam. Kucing rumah tangga seringkali menghabiskan siang hari mereka dengan bermalas-malasan, tidur siang hingga 16 jam penuh. Akibatnya, mereka memiliki cadangan energi yang sangat besar yang menumpuk. Di tengah malam, energi ini meledak seperti kembang api. Mereka mulai berlari dari ujung ruangan ke ujung lainnya, seolah-olah dikejar oleh setan yang tak terlihat. Nah, dalam sirkuit balap, Formula 1 kucing Anda ini, kasur Anda dan tubuh Anda yang sedang berbaring, adalah bagian dari lintasan halang rintang, parkur. Mereka tidak sengaja menargetkan Anda untuk diinjak. Anda kebetulan berada di rute pelarian epik mereka. Tubuh Anda adalah gundukan yang bagus untuk dijadikan tempat tolakan melompat ke atas lemari atau meja. Jadi, hentakan keras di perut Anda itu bukanlah serangan pribadi, melainkan sekadar momentum fisika dari seekor atlet berbulu yang sedang melepaskan energi liarnya. Mari beralih ke alasan ketujuh yang jauh lebih manis dan menghangatkan hati. Rasa sayang yang mendalam. Terkadang, ketika kucing berjalan di atas Anda, mereka tidak hanya lewat. Mereka berhenti, menatap Anda dalam gelap, dan mulai melakukan gerakan seperti mengadon roti, making biscuits. Gerakan memijat ini berasal dari masa kecil mereka saat mereka masih bayi. Anak kucing memijat perut induknya untuk menstimulasi aliran susu. Ketika kucing dewasa memijat Anda, seringkali disertai dengan suara dengkuran, puring, yang keras seperti mesin motor. Itu adalah tanda bahwa mereka merasa seaman dan senyaman saat bersama induknya. Anda adalah figur ibu bagi mereka. Sayangnya, memijat ini kadang disertai dengan kuku-kuku tajam yang menembus piyama Anda. Mereka tidak menyadari bahwa Anda tidak memiliki lapisan bulu yang tebal seperti kucing lain. Jadi, meskipun rasanya seperti ditusuk jarum akupunktur gratis, ingatlah bahwa ini adalah pujian tertinggi dalam budaya kucing. Mereka sedang berkata, "Aku sangat mencintaimu dan merasa sangat aman di sini." Alasan kedelapan adalah tentang keamanan dan insting mencari tempat tinggi. Di alam liar, kucing yang berada di posisi lebih tinggi memiliki keuntungan strategis. Mereka bisa melihat predator yang datang dari jauh dan memiliki sudut pandang yang luas untuk memantau mangsa. Insting ini masih sangat kuat pada kucing modern. Saat berada di tempat tidur, tubuh Anda adalah titik tertinggi yang ada di permukaan datar kasur tersebut. Dengan berdiri atau berjalan di atas Anda, kucing mendapatkan posisi pengintaian atau vantage point yang sempurna untuk memantau kamar tidur. Mereka bertindak sebagai penjaga malam berbulu untuk Anda. Jika ada laba-laba kecil di pojok plafon atau suara aneh dari luar jendela, mereka bisa memantaunya dengan lebih baik dari atas dada atau pinggul Anda. Ini adalah cara mereka melindungi kawanan, yaitu Anda dan diri mereka sendiri. Jadi, alih-alih mengeluh, Anda mungkin harus berterima kasih kepada satpam pribadi Anda ini karena telah memastikan kamar Anda aman dari serangan bayangan imajiner. Alasan ke-9 sedikit menyedihkan karena berhubungan dengan stres atau kecemasan. Kucing adalah makhluk yang sangat menyukai rutinitas dan lingkungan yang stabil. Perubahan sekecil apapun bisa membuat mereka merasa cemas. Apakah Anda baru saja memindahkan kotak pasirnya? Apakah Anda membeli perabotan baru yang baunya asing? Atau mungkin ada suara badai petir di luar? Saat kucing merasa tidak aman atau terancam, mereka akan mencari perlindungan kepada hal yang paling familiar dan menenangkan di rumah tersebut, yaitu Anda. Ketika mereka gelisah, mereka mungkin akan berjalan mondar-mandir di atas Anda di malam hari, tidak bisa diam, dan terus mencari kenyamanan dari sentuhan fisik. Bau tubuh Anda, suara detak jantung Anda, dan kehangatan Anda adalah obat penenang alami bagi mereka. Jika kucing Anda tiba-tiba melakukan ini lebih sering dari biasanya, cobalah perhatikan apakah ada perubahan di lingkungan rumah yang mungkin membuat si Anabul merasa stres
dan membutuhkan dukungan emosional dari manusia favoritnya. Masuk ke alasan ke-10. Kucing Anda adalah manajer rutinitas yang sangat tegas. Kucing sangat terobsesi dengan jadwal. Mereka tahu kapan waktu makan, kapan waktu bermain, dan kapan manusia mereka seharusnya bangun. Jika Anda adalah tipe orang yang biasa bangun jam 6 pagi untuk bekerja, kucing Anda sudah menyetel jam internalnya sesuai dengan itu. Masalahnya muncul ketika Anda mencoba tidur lebih lama di akhir pekan atau hari libur. Kucing Anda akan menyadari bahwa jadwal telah menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP) rumah tangga. Dengan berjalan di atas Anda, menginjak wajah Anda, atau mondar-mandir di dada Anda, mereka bertindak sebagai supervisor yang memastikan Anda tidak telat bangun. Mereka mencoba memulihkan keteraturan di dunia mereka. Manusia, matahari sudah terbit, ini melanggar peraturan. Bangun dan mulailah aktivitasmu seperti biasa. Mereka tidak peduli Anda kelelahan. Rutinitas adalah hukum mutlak yang tidak boleh dilanggar di kerajaan kucing. Alasan ke-11 seringkali berkaitan dengan material di sekitar Anda, bukan diri Anda sendiri. Kucing memiliki kepekaan taktil, sentuhan yang luar biasa, terutama di telapak kaki mereka. Terkadang, daya tarik utama bukanlah tubuh Anda, melainkan selimut yang menutupi Anda. Apakah Anda menggunakan selimut berbahan fleece, mikrofiber, bulu domba, atau material rajut yang sangat lembut? Bagi kucing, tekstur seperti ini sangat tak tertahankan. Itu mengingatkan mereka pada perut induk mereka atau tumpukan anak kucing yang hangat. Ketika mereka berjalan di atas Anda, mereka sebenarnya sedang menikmati sensasi empuk dan lembut dari selimut Anda. Fakta bahwa ada manusia yang bersembunyi di baliknya hanyalah kebetulan semata. Mereka mondar-mandir mencoba mencari lipatan terbaik untuk membuat sarang yang sempurna. Jadi, sebelum Anda merasa GR bahwa si kucing sangat merindukan Anda, bisa jadi mereka hanya sedang jatuh cinta dengan selimut baru Anda yang kebetulan sedang Anda pakai malam itu. Alasan ke-12 adalah sesuatu yang lucu namun kadang menyakitkan. Latihan berburu. Ingatkah Anda saat Anda sedang bermimpi, lalu tiba-tiba kaki atau jari tangan Anda bergerak tak sadar atau berkedut? Di bawah selimut, pergerakan kecil ini terlihat seperti tikus kecil yang sedang menggali atau serangga yang sedang merayap. Bagi kucing pemangsa yang sedang bosan di malam hari, ini adalah godaan visual yang luar biasa. Insting berburu mereka langsung aktif secara otomatis. Mereka akan mulai mengintai pergerakan tersebut, mengendap-endap, lalu melompat dan mendarat, yaitu menginjak, tepat di atas jari kaki Anda yang bergerak. Mereka menjadikan tubuh Anda yang bersembunyi di balik selimut sebagai simulasi taman hiburan berburu. Meskipun ini bisa membuat Anda terbangun dengan kaget dan mungkin sedikit lecet akibat cakaran ringan, bagi kucing, ini adalah sesi latihan mental dan fisik yang sangat memuaskan di jam-jam sepi. Alasan ke-13 adalah kecemasan akan perpisahan, separation anxiety. Banyak orang berpikir bahwa kucing tidak peduli dengan kehadiran pemiliknya, berbeda dengan anjing. Ini adalah mitos besar. Kucing yang ditinggal sendirian seharian saat Anda bekerja bisa merasa kesepian. Ketika Anda akhirnya pulang, Anda mungkin sibuk memasak, mandi, dan menonton TV, sehingga tidak punya banyak waktu untuk interaksi diam. Nah, malam hari saat Anda terbaring diam di tempat tidur adalah satu-satunya kesempatan emas bagi kucing untuk akhirnya mendapatkan akses penuh kepada Anda tanpa gangguan. Mereka berjalan di atas Anda untuk terhubung kembali setelah seharian berpisah. Mereka menuntut porsi pelukan, belayan, dan kehadiran fisik yang tidak mereka dapatkan dari pagi hingga sore. Ini adalah cara manis, sekaligus mengganggu tidur, untuk mengatakan, "Aku merindukanmu seharian ini, sekarang beri aku semua perhatian yang tertunda itu." Poin ke-14 adalah tentang kecemburuan dan persaingan. Apakah Anda berbagi tempat tidur dengan pasangan,
atau mungkin dengan anjing atau kucing lain peliharaan Anda. Kucing sangat ahli dalam memanipulasi posisi sosial. Jika mereka melihat Anda berpelukan dengan pasangan Anda, atau melihat hewan peliharaan lain tidur nyenyak di dekat Anda, kucing Anda mungkin merasa tersisih. Berjalan tepat di atas Anda, seringkali dengan posisi yang sangat strategis, sehingga menghalangi pandangan Anda ke pasangan atau hewan lain, adalah tindakan dominasi pasif-agresif. Mereka sedang menyisipkan diri mereka ke dalam situasi tersebut secara harfiah. Ini adalah cara mereka berkata, "Permisi, aku adalah prioritas utama di ruangan ini." Mereka memastikan bahwa pusat perhatian Anda, meskipun Anda sedang setengah sadar, tetap tertuju pada makhluk paling penting di alam semesta, diri mereka sendiri. Alasan ke-15 adalah insting maternal, keibuan, yang keliru arah. Terutama jika Anda memelihara kucing betina, meskipun ia sudah disteril, terkadang insting merawat mereka muncul. Menariknya, banyak kucing memandang manusia sebagai anak kucing raksasa yang bodoh, canggung, dan tidak berbulu. Anda tidak pernah terlihat berburu tikus, pendengaran Anda buruk, dan Anda tidak bisa memanjat pohon. Dalam pikiran kucing Anda adalah makhluk tak berdaya yang perlu dirawat. Ketika mereka mondar-mandir di atas Anda, menjilati rambut atau dahi Anda yang kasar, mereka mungkin sedang melakukan sesi perawatan rutin seperti yang dilakukan induk kucing kepada anaknya. Mereka memastikan bayi raksasa mereka bersih dan aman sebelum tidur. Meskipun jilatan lidah kucing yang kasar seperti amplas di dahi bisa sangat menjengkelkan di jam 3 pagi, ini murni merupakan ekspresi cinta dan tanggung jawab pengasuhan dari si Anabul. Masuk ke alasan ke-16, dan ini adalah sesuatu yang perlu Anda perhatikan dengan serius. Terkadang, kucing berjalan di atas Anda karena alasan medis. Kucing adalah master dalam menyembunyikan rasa sakit. Di alam liar, menunjukkan kelemahan berarti menjadi mangsa. Namun, jika mereka merasa tidak enak badan, sakit perut, atau memiliki masalah buang air, mereka tidak bisa berbicara untuk memberitahu Anda. Jika mondar-mandir di atas Anda di malam hari, sambil mengeong dengan nada yang berbeda adalah perilaku yang sama sekali baru baginya, itu bisa jadi merupakan tangisan minta tolong. Mereka gelisah dan mencari kenyamanan dari Anda karena mereka merasa ada yang salah dengan tubuh mereka. Jika perilaku berjalan dan menginjak ini tiba-tiba menjadi sangat obsesif dan disertai dengan tanda-tanda lain, seperti tidak mau makan atau sembunyi di siang hari, sebaiknya segera jadwalkan kunjungan ke dokter hewan. Lebih baik waspada daripada mengabaikan pesan penting ini. Alasan ke-17 berkaitan dengan teori yang saya sebut sebagai sindrom kasur ergonomis. Permukaan kasur Anda datar dan membosankan. Sebaliknya, tubuh manusia penuh dengan lekukan, kehangatan, dan keempukan yang bervariasi. Kucing menghabiskan banyak waktu untuk mencari posisi tidur yang memiliki sudut yang tepat. Ketika mereka berjalan bolak-balik di atas tubuh Anda, berputar-putar, melangkah dari paha ke perut, lalu ke dada, mereka sebenarnya sedang melakukan uji coba ergonomis. Mereka mengevaluasi apakah lekukan di antara lengan dan pinggang Anda bisa menjadi cekungan yang sempurna untuk tidur, atau apakah dada Anda menawarkan sudut kemiringan yang lebih baik untuk menopang dagu mereka. Anda bukanlah manusia. Di mata mereka saat itu, Anda adalah kasur memory foam custom eksklusif yang bisa menyesuaikan bentuk secara otomatis. Dan mereka rela menginjak Anda berulang kali demi menemukan satu titik paling sempurna tersebut. Di poin ke-18 ini, kita harus menghancurkan mitos terbesar, balas dendam. Banyak pemilik kucing mengeluh, "Kucingku menginjak wajahku karena dia marah, aku telat membersihkan litter box-nya." Dengarkan baik-baik teman-teman, kucing tidak memiliki kapasitas kognitif untuk merencanakan balas dendam yang dihitung secara matang. Mereka tidak duduk di sudut ruangan sambil berpikir, "Ah, manusia ini lupa memberiku camilan tadi siang.
Nanti malam aku akan menginjak ginjalnya saat dia tidur. Kucing bereaksi terhadap situasi saat ini, real time. Jika mereka menginjak Anda, itu didorong oleh insting saat itu, lapar saat itu, bosan saat itu, butuh afeksi saat itu. Mengaitkan kejahatan malam hari mereka dengan kesalahan Anda di siang hari adalah bentuk antropomorfisme, memberikan sifat manusia pada hewan. Jadi, berhentilah merasa bersalah karena kucing Anda bukan psikopat pendendam. Mereka hanyalah hewan dengan insting yang lucu dan tak kenal waktu. Nah, alasan ke-19 akan membahas bagaimana kita sering tanpa sadar menciptakan monster ini sendiri. Bagaimana cara menghentikannya? Hal tersulit untuk dilakukan adalah bermain mati alias abaikan saja mereka. Setiap reaksi yang Anda berikan saat mereka berjalan di atas Anda, baik itu mendorong mereka dengan lembut, membelai mereka dengan mata terpejam, apalagi bangun dan memberi mereka makan, adalah bentuk positive reinforcement, penguatan positif. Anda secara tidak sadar mengajari mereka rumus ajaib. Menginjak perut manusia sama dengan aku dapat perhatian garis miring makanan. Bahkan, jika Anda berteriak marah kepada mereka, bagi kucing yang bosan, itu tetaplah interaksi. Jika Anda benar-benar ingin menghentikan perilaku ini, Anda harus berpura-pura menjadi batu. Jangan bergerak, jangan bicara, jangan buka mata Anda. Ini sangat sulit saat ada cakar seberat 5 kilo menekan kandung kemih Anda. Tetapi jika Anda konsisten mengabaikan, mereka akan menyadari bahwa tombol injak manusia sudah tidak berfungsi lagi. Sebagai penutup untuk poin utama yang ke-20, mari kita bahas solusi praktisnya. Untuk mencegah kucing menganggap Anda sebagai jalan tol di malam hari, Anda harus mereset siklus energi mereka di malam hari. Ikuti ritme alami mereka, buru, tangkap, bunuh, makan, rawat, grooming, dan tidur. Sekitar 1 jam sebelum Anda pergi tidur, ajak kucing Anda bermain aktif. Gunakan tongkat pancing bulu atau laser. Pastikan diakhiri dengan menangkap mainan fisik agar mereka tidak frustrasi. Buat mereka melompat dan berlari sampai mereka benar-benar lelah terengah-engah. Setelah sesi berburu yang melelahkan itu selesai, berikan mereka makanan malam, porsi utama atau camilan berat. Setelah makan, mereka secara otomatis akan mulai mencuci diri, grooming, dan akhirnya rasa kantuk yang berat akan menyerang. Dengan menguras energi fisik dan mengisi perut mereka sebelum Anda tidur, kemungkinan besar si Anabul akan tidur pulas di sudut kasur tanpa perlu menjadikan wajah Anda sebagai area bermain hingga pagi hari tiba. Jadi, sekarang Anda sudah tahu apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam kepala berbulunan misterius itu. Dari insting berburu purba, menuntut hak kepemilikan, mencari selimut pemanas gratis, hingga rasa cinta keibuan yang salah sasaran. Kucing kita tidak rusak dan mereka pasti tidak membenci kita. Sebaliknya, saat mereka menjadikan tubuh kita sebagai lintasan lari atau alas kaki di jam 3 pagi, itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa kita adalah pusat dari dunia kecil mereka. Walaupun terkadang membuat kita harus memakai concealer tebal untuk menutupi mata panda, kita tetap tidak bisa marah terlalu lama pada wajah menggemaskan itu, bukan? Jika video ini membantu Anda memahami kelakuan absurd bos kecil Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan video psikologi kucing lainnya, dan share video ini ke grup keluarga atau sesama pecinta kucing yang juga kurang tidur. Sebelum berpisah, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk kalian. Apa hal paling aneh yang pernah kucing Anda lakukan untuk membangunkan Anda di malam hari? Coba ceritakan di kolom komentar. Mari kita lihat siapa yang punya kucing paling kreatif.